Siap, siap, doa mulai. Baik, sebelumnya kami
Iya, teman semua. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan mengecek daftar hadir kalian. Nanti yang saya panggil jangan lupa untuk angkat tangan. Amanda Kakak Saputra. Oke. Delva Aulia Fasila Jalitra. Rea Alifa Asyara. Lufibra Lufis Saputra. Muhammad Asfa Benzema. Rafa Raditya Septiano. Rafa Askar Ramadan. Tidak masuk. Mana? Salih. Riki Braga Argatama. Oke. Wahyu Dwi Abian. Yemima Cika. Greza Octavian. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, tak lupa saya selalu mengingatkan untuk selalu serius dan giat dalam mengikuti pelajaran. Oke? Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi sesuatu, selamat pagi sesuatu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Baik, anak-anak, coba ikuti apa saya. Pertama kali coba pejamkan mata kalian, pejamkan dulu. Setelah pejamkan, kemudian tarik nafas dalam-dalam, tarik semuanya. Kemudian angkat kedua tangan kalian ke atas, angkat. Gerakkan jari-jarinya, digerakkan coba. Setelah itu kedipkan mata kalian. Sudah semuanya? Kalau sudah, turunkan semua. Apa yang kalian rasakan? Tangan kalian bisa bergerak, ya kan? Bergerak, mata bisa berkedip. Kemudian apa yang bisa menggerakkan tubuh kita? Kalian tahu nggak kira-kira apa yang bisa menggerakkan tubuh kita? Mengapa tubuh kita bisa bergerak? Paham belum? Nah, untuk materi hari ini nanti kita akan mempelajari bagaimana tubuh kita itu bisa bergerak. Oke. Yang pertama kali coba kalian pikirkan atau kalian diskusikan, pikirkan dulu kira-kira organ apa saja yang membuat kalian bisa bergerak. Kenapa toh kita ini kok bisa bergerak? Kira-kira apa saja faktornya yang bisa membuat kita bergerak? Yuk coba. Siapa yang tahu? Apa? Angkat tangan. Ya, salah satunya adalah kita memiliki otot. Kemudian yang lain apa kira-kira? Saraf. Oke, bisa saraf. Iya, memiliki tulang. Sendi. Betul. Jadi organ gerak manusia, tapi itu masih kurang lengkap. Ada satu lagi yang belum, apa kira-kira? Apa? Otot sudah. Rangka atau tulang. Jadi organ gerak manusia itu yang pertama itu ada yang namanya rangka. Ya loh. Setelah rangka ditarik oleh otot. Setelah ditarik oleh otot, kita ada pergerakan karena kita punya yang namanya sendi. Kira-kira nanti secara garis besarnya seperti itu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Sekarang semuanya perhatikan. Yang kita bahas yang pertama adalah rangka. Rangka. Apakah manusia itu punya rangka? Apakah hewan punya rangka? Sudahkah kalian tahu atau tahu seperti apakah rangka itu?
Sudah. Ya. Seperti apa kira-kira? Seperti tulang. Rangka dan tulang itu tetap sama, itu hanya sebutan lain. Kira-kira warnanya apa? Putih. Letaknya di mana? Di dalam tubuh atau tempat melekatnya Nah, kira-kira apa sih fungsi dari rangka itu? Ada yang tahu nggak kira-kira fungsi dari rangka? Menegakkan tubuh, betul. Memberi bentuk tubuh. Memberi bentuk tubuh, iya, betul. Apa? Nggak tahu. Yang lain coba. Fungsi rangka kira-kira apa? Melindungi organ dalam. Tempat melekat otot juga boleh. Membentuk sel darah. Oke. Kemudian itu ya salah beberapa fungsi dari rangka. Kalian sudah ada sedikit gambaran mengenai organ gerak massa. Yang pertama yaitu adalah rangka. Kemudian menurut bagiannya, rangka itu dibagi menjadi berapa kira-kira? 3. Apa saja coba? Ada yang tahu? Iya. Rangka badan, rangka anggota gerak. Ada 3 bagian dari rangka. Yang pertama adalah rangka tengkorak atau kepala. Yang kedua rangka badan. Yang ketiga rangka anggota gerak. Kira-kira kalau rangka anggota gerak itu yang mana kira-kira? Apa? Lengan sama kaki. Yang paling banyak melakukan gerak di tubuh kita itu adalah rangka lengan sama rangka kaki. Oke. Sampai sini kira-kira sudah ada gambaran tentang rangka atau belum? Ya. Tadi ada teman kalian yang menyebutkan salah satu fungsi rangka itu untuk melindungi organ bagian dalam. Nah, kalau misalkan saya bilang rangka tengkorak, kira-kira di rangka tengkorak itu apa yang dilindungi? Ada otak, ada mata juga, ya kan? Ya. Kalau rangka badan, paru-paru, jantung, lambung, apa lagi? Lambung itu masuk dalam organ pencernaan. Itu yang ada di rangka badan. Kemudian tadi salah satunya lagi ada fungsi rangka sebagai organ gerak yang memungkinkan kita melakukan gerak. Oke, ini adalah sedikit gambaran tentang rangka. Kemudian berikutnya, coba semuanya berdiri dulu, semua berdiri dulu. Saya ingin tahu. Kira-kira kalian tahu nggak posisi rangka kalian itu di mana? Saya mau tahu juga. Semuanya coba pegang rangka tengkorak atau rangka kepala kalian. Oke. Rangka pipi sebelah mana coba kira-kira? Ya. Kemudian rangka kerongkongan atas. Ya. Kemudian tulang leher. Tulang leher dari sini ya. Oke. Kemudian tulang dada. Kalau tulang dada berarti yang posisi depan atau tengah ini. Kemudian tulang rusuk. Ayo, rusuk yang mana? Iya, yang dari belakang ke depan ini tulang rusuk. Bentuknya melengkung juga ini ya, tulang rusuk. Oke, kemudian tulang lengan atas. Lengan atas. Kemudian tulang lengan bawah. Iya. Kemudian tulang jari. Berikutnya tulang paha. Yang mana kira-kira rangka? Oke. Tulang betis. Iya. Kembali lagi ke atas coba. Tulang dahi. Iya. Tulang rahang bawah. Rahang itu berarti ini ya.
Fungsinya menempelkan gigi yang kita gunakan untuk mengunyah. Oke, baik, tepuk tangan silahkan duduk. Ya, silahkan duduk. Ini sedikit materi tentang rangka. Kemudian rangka itu berdasarkan bentuknya. Jadi bentuk rangka itu sebenarnya juga tidak sama. Kira-kira setahu kalian ada berapa bentuk rangka itu? Ada? 3. Betul. Apa saja bentuknya? Ya, tulang pipa berbentuk seperti pipa, kemudian tulang pipih berbentuk agak ke peng atau pipi. Terus kemudian apa lagi? Tulang pendek. Tulang pendek, betul sekali. Sekarang saya mau tahu kira-kira bagian tubuh kita ini yang bentuk tulangnya seperti pipa itu tulang apa kira-kira? Tulang tangan, betul. Terus tulang paha, betul sekali. Terus tulang betis itu juga termasuk. Pokoknya yang bentuknya nanti seperti pipa, ya berat seperti pipa itu namanya tulang pipa. Jadi bentuknya itu sudah seperti pipa. Kemudian coba saya cek lagi. Kira-kira pikirkan sejenak dulu, nggak usah langsung menjawab. Bagian tubuh atau kerangka kita itu yang berbentuk tulang pipih. Jadi sing bentuknya gepeng itu kira-kira apa? Kalau belum tahu ya coba dipegang, nggak apa-apa. Yang bentuknya kira-kira tulangnya agak pipih atau gepeng itu tulang apa? Sudah menemukan? Sudah menemukan? Yang bentuknya pipih? Sudah? Ya. Sekarang coba. Kalau tulang tubuh kita yang termasuk tulang pipih, coba sebutkan satu saja apa kira-kira? Tulang dada. Iya, tapi tulang tepat. Tepatnya tulang rusuk. Tulang rusuk itu bentuknya memanjang, melengkung dan pipih. Selain tulang rusuk apa kira-kira? Ada lagi enggak? Saya bentuknya itu memipih atau ke peng. Namanya tulang tepat. Tenggorokan bukan. Kalau tenggorokan atau ini kan pendek-pendek ya. Masuknya apa? Tulang hidung bukan. Apa kira-kira? Tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita itu sebenarnya bentuknya pipih atau pipeng. Namun dia membentuk tengkorak. Kemudian bentuk yang ketiga dari tulang tadi bentuknya apa? Tulang pendek. Coba kalian meraba tubuh kalian kira-kira temukan tulang pendek itu terletak di mana, coba kira-kira dicari. Sing bentuknya ndek-ndek. Ruasnya pendek-pendek, namanya pendek pasti ruasnya pendek. Sudah ketemu? Ya. Kira-kira tulang apa? Leher. Tuh, apa lagi? Tulang belakang. Iya, yang paling tepat itu tulang belakang. Tulang belakang itu mulai dari pangkal sini sampai bawah sini. Itu ruasnya pendek-pendek. Coba kalian meraba. Tapi pendek-pendek itu jaraknya dan ruasnya pendek-pendek. Nah, itu yang namanya tulang pendek. Sampai sini kira-kira tulang-tulang sudah paham? Oke. Kalau tulang sudah paham, kemudian organ gerak manusia yang kedua tadi apa? Otot. Dari tubuh kalian, kira-kira otot itu yang bagian mana? Coba dicari, otot itu yang bagian mana? Yang menempel pada tulang. Jadi otot ini membantu manusia atau hewan sama saja untuk bisa melakukan gerakan. Pertama, tubuh atau badan kita dan otot ini diberi bentuk oleh tulang, kan akhirnya berbentuk seperti ini. Ya toh.
Ini secara garis besar bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Nah, kemudian tulang ini, setiap tulang ini ada sendinya. Pertemuannya ini namanya sendi. Paham ya sampai sini? Dari sendi ini, setiap tulang ini ditarik oleh otot. Misal tarik gini, ini yang menarik otot. Kenapa kok bisa bergerak ke sini? Tulang ditarik otot, kemudian ada sendi. Sampai sini paham ya? Sudah ada gambaran sedikit bagaimana kita bisa bergerak. Sudah ada? Kalau sudah, lanjutkan. Terus kemudian kira-kira apakah kalian tahu macam atau jenis dari otot itu otot apa saja yang kaitannya dengan bergerak? Otot polos, ya. Otot lurik, otot jantung. Berarti ada berapa? 3. Kemudian saya ulang lagi. Yang pertama kan ada otot polos. Kenapa disebut otot polos? Berbentuk polos. Kalau kita lihat rupanya misalnya lidah gitu ya, itu otot itu bentuknya polos, rupanya polos. Itu satu warna, tidak merah-merahan atau putih gitu ya. Kemudian kalau otot lurik berarti warnanya lurik, dia lurik, tidak satu warna, ada warna yang lain. Terus kemudian kenapa disebut otot jantung? Karena dia berfungsinya untuk melakukan pergerakan pada jantung. Dalam otot sendiri itu mengalami 2 gerakan. Gerakan yang pertama apa? Tahu enggak? Kira-kira iya, ada yang namanya gerak sinergis atau gerak selaras atau gerak sama. Kemudian yang kedua gerak ya, lawannya sinergis itu gerak antagonis atau gerak berlawan. Kalau yang satu mengembang, yang satu mengendor itu namanya sinergis dan antagonis. Akhirnya menghasilkan suatu Sampai sini sudah paham? Sudah ada gambaran tentang otot? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Kemudian organ gerak manusia yang berikutnya itu ada yang namanya apa? Sendi. Sendi. Nah, sendi. Sudah pernah dengar yang namanya sendi? Sudah paham? Paham atau belum? Ada yang paham, ada yang belum. Oke. Sekarang coba kalian pikirkan sejenak. Rangkailah kata-katanya. Kalau saya ada pertanyaan seperti ini, kira-kira apa yang dimaksud dengan sendi? Atau apakah sendi itu? Coba kalian pikirkan dulu menurut kalimat atau kata-kata kalian. Apakah sendi itu? Kalau saya punya pertanyaan seperti itu, kira-kira kalian akan menjawabnya bagaimana? Sudah? Sudah ketemu? Ya, sekarang coba angkat tangan. Saya punya pertanyaan. Apakah sendi itu? Ya. Pertemuan antar dua tulang. Iya, betul. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain enggak? Tidak ada. Ya, betul sekali. Yang dimaksud sendi itu adalah pertemuan antar dua tulang. Kayak ini misalnya, saya punya satu contoh. Ini kan juga dikatakan sendi. Kan ada pertemuan tulang yang dari lengan bawah sama tulang yang dari lengan atas. Pertemuannya. Nah, di situ memungkinkan kita bergerak. Mbak, sekarang semua coba pegang salah satu sendi kalian, temukan dalam tubuh sendi. Sendi.
sendi atau yang tulang kalian yang bertemu lebih dari satu tulang ada pertemuan. Coba tadi berdiri. Mana sendimu coba? Sebutkan satu sendi. Ya, bagian di sini juga termasuk sendi. Sebutkan yang lain coba. Ya, sini juga ada persendian. Terus satu lagi coba. Iya, tuh kamu duduk. Yang lain coba. Jangan yang telah disebutkan tadi, yang lainnya coba. Yuk, berdiri. Pegang salah satu sendimu. Gimana? Ya, di situ. Terus mana lagi kira-kira? Ya, betul. Mana lagi? Ya. Sebenarnya setiap tubuh kita ini banyak sekali sendinya. Pokoknya intinya nanti apabila ada pertemuan dua tulang, itu namanya sendi. Dia bisa bergerak seperti ini. Itu memungkinkan untuk bergerak. Misalkan ini bisa bergerak ke sini, berarti ini ada sendinya enggak ya? Ada. Kemudian jari saya ginikan. Ini berarti ada sendinya. Ada. Nah, kemudian yang bagian layar ini saya putar ini. Ini berarti ada sendinya atau tidak? Ada. Oke. Sekarang sudah bisa. Itu pengertian sedikit tentang sendi. Sekarang kira-kira menurut arah gerakannya, jadi sendi itu dibedakan bermacam-macam namanya, bisa didasarkan atas arah gerakan. Kira-kira kalian sudah pernah tahu belum apa saja nama-nama sendi berdasarkan arah gerakan? Pernah dengar belum? Pernah. Sendi apa kira-kira? Ya. Yang pertama ada sendi engsel. Sudah pernah dengar kata-kata engsel? Engsel itu biasanya dipasang di mana? Biasa dipasang di pintu. Kalau biasa pasang pintu, tahu pergerakannya pintu itu seperti apa? Tahu. Seperti apa? Tutup. Membuka dan menutup. Sekarang perhatikan pintu ini. Membuka dan menutup. Berarti pergerakannya berapa arah? Satu. Bara membuka dan menutup. Coba sekarang saya mau tahu. Coba kalian temukan di dalam tubuh kalian kira-kira bagian tubuh manakah yang terdapat sendi engselnya? Sendi engsel. Sudah ketemu atau belum? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba tak tunjuk saja. Rea, coba sendi engsel itu kira-kira di sebelah mana yang sendinya engsel? Paha dan betis, betul sekali. Lihat pergerakannya itu membuka dan menutup. Itu sendi engsel. Kalau kalian ingat engsel berarti ingat pin. Gerakannya berarti membuka dan menutup. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke. Sekarang semuanya berdiri sebentar, semua berdiri dulu. Kita lakukan SBT sebentar. Kita lakukan SBT sebentar. Tangannya dilemaskan dulu semua, tangannya dilemaskan semua. Bibirnya tersenyum semua, oke. Bibirnya tersenyum semua. Taruh di bawah, tangannya di samping. Oke. Nah, ini nama SBT-nya itu common for your hand. Jadi perintah untuk tangan kali. Perintah untuk tangan kanan. Bila saya bilang satu, maka tangannya diangkat ke atas. Dua, tangannya langsung ke bawah. Tiga, tangannya ke atas. Dan seterusnya nanti seperti itu pergerakannya.
Kemudian kalau perintah untuk tangan kiri, 1, tangannya tarik ke atas, 2 ke samping, 3 ke bawah, 4 ke atas lagi, 5, 6. Kita coba dulu ya. Perintah tangan kanan, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian perintah tangan kiri, 1, 2, 3, 4. Oke, turunkan. Ini kita coba untuk tahu gimana cara kerja otak kanan dan otak kiri dan yang kaitannya dengan konsentrasi kalian. Oke, lakukan secara bersama-sama. Sesuai hitungan saya, konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, mulai tidak sama. 6, 7, iya, 8. Turunkan. Saya lihat ada yang tidak kompak, agak sulit ya. Agak sulit karena kanan dan kiri gerakannya tidak sama. Akhirnya kalau kalian nggak konsentrasi, kalian juga nggak sama dengan teman-teman kalian. Oke, kita kembali lagi ke materi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi yang pertama kita sudah mempelajari tentang sendi apa? Sendi Excel. Oke. Kemudian yang berikutnya, tadi ada yang namanya sendi peluru. Kalian sudah tahu peluru? Sudah pernah melihat peluru? Sudah. Gimana? Belum. Ditembak? Di senjata. Sudah pernah melihat senjata? Sudah. Gimana? Di rumah. Senjata apa? Senjata mainan. Kalau kita bisa kan melengkung gini kan, ya toh? Iya. Karena kita kan melengkung. Nah, tubuh kita itu ada yang namanya sendi peluru. Kira-kira kalian sudah pernah dengar sendi peluru atau belum? Belum. Belum. Sendi peluru itu adalah sendi yang gerakannya ke segala arah. Sekarang coba di tubuh kalian gerak-gerakan, temukan kira-kira bagian mana sendi peluru yang ada sendi pelurunya. Coba gerakan, temukan. Sing iso ubah ke segala arah, yang bisa bergerak ke segala arah juga. Sudah ketemu? Sudah. Coba ini siapa ini namanya? Indra. Kira-kira sendi peluru itu di mana? Ya coba sekarang gerakkan ke segala arah sambil berdiri. Gerakan ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, putar. Iya betul sekali. Ini bagian bawah atau lengan atas ini ya. Pertemuan ini namanya sendi peluru karena bisa digerakkan. Mau digerakkan ke sana bisa, berlawanan ke sana bisa, 45 derajat ke sana bisa, ke atas bisa, ke bawah bisa, diputar juga bisa. Ya loh, ini namanya sendi peluru. Oke, kira-kira paham belum? Sendi peluru itu sendi yang gerakannya seperti apa? Gerakannya apa tadi? Bisa bergerak Kesamaan. Oke, setelah sendi peluru ada yang namanya sendi putar. Dari namanya saja putar. Berarti otomatis bisa diputar. Kira-kira bagian tubuh mana yang bisa berputar? Oh, coba gerak-gerakan sedikit yang bisa bergerak. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah coba Gresia. Mana itu sendi putar itu? Ya, kalau contohnya adalah tulang leher. Sekarang coba semuanya putarkan leher kalian ke
arah kanan. Oke. Bisa berputar? Bisa. Kita menoleh pun juga bisa, cuman kita kalau menoleh terbatas. Kalau diputar masih bisa. Berarti itu termasuk sendi putar. Sampai sini sudah ada gambaran tentang sendi putar? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah sendi pelana. Untuk sendi pelana itu, sudah ada yang tahu belum? Di mana sendi pelana, apa yang dimaksud dengan sendi pelana? Sendi pelana itu yang gerakannya menuju 2A, yaitu ke samping atau ke depan. Contohnya apa? Iya. Ini depan bisa, samping bisa. Ya toh? Coba semua digerakkan ke depan. Ini. Tapi kalau ke belakang bisa enggak ya? Ya. Sulit ya. Bisa. Kalau ke samping tapi sulit. Ininya kan, ya toh? Gerak ke sini. Kalau ke samping coba, samping. Bisa toh? Itu yang disebut dengan sendi pelana. Kemudian ada lagi yang namanya sendi gulung. Kalian pernah menggulung tikar? Kira-kira bentuknya setelah digulung itu seperti apa? Bulat. Seperti lingkaran atau seperti lipat? Ya. Coba kalian gerakkan tubuh kalian temukan di tubuh kalian itu yang kira-kira terdapat sendi gulung itu di sebelah mana? Coba kalian gerakkan, kalian cari. Boleh tangan, boleh yang bisa digulung. Kira-kira leher kalian bisa digulung atau tidak? Tidak. Leher tidak bisa. Tidak. Kalau lengan ini bisa digulung nggak kira-kira? Bisa. Bisa enggak? Kalau tulang belakang ini kira-kira bisa digulung enggak? Tidak. Tidak bisa, patah. Kemudian sudah menemukan belum? Di mana kira-kira sendi gulung itu? Di telapak tangan. Bisa, betul, telapak tangan. Atau tulang jari dan telapak tangan. Semuanya coba tangannya diluruskan dulu. Praktekkan dulu biar tahu. Diluruskan. Kalau sudah, terus digulung. Gulung. Seperti ini. Iya. Kemudian dibuka lagi. Oke. Kalau sudah, sekarang Prabu konsentrasi. Sampai sini kira-kira sudah ada gambaran belum tentang apa saja, mengapa tubuh kita bisa bergerak? Sudah ada gambaran? Oke, yang pertama yang menyebabkan tubuh kita bergerak tadi apa? Ada apa? Otot, terus sendi, terus tulang. Ini yang kita bahas mengenai organ gerak satu. Terus ini ada lembar kerja LKPD. Nanti saya bagikan agak akhir saja dulu ya. Sekarang coba kalian buat dua kelompok. Dua kelompok itu yang sini ini kelompok 1, yang sini kelompok 2. Terus kelompok satunya ditambah sama Gresia muncul di sini, kelompok 2-nya ditambah Cika sama Beva muncul di sini. Yuk, langsung geser. Kamu geser ke sana langsung. Yuk, langsung geser. Ayo, kamu sini. Sini, ayo. Berikut ada lembar kerja untuk kelompok 1. Coba didiskusikan dan dikerjakan secara kelompok. Jawabannya langsung ditaruh di sini ya, di lembar jawaban.
Kemudian ada lembar kerja KPD untuk kelompok 2, langsung dikerjakan, jawabannya taruh di bawah ini. Diskusikan dengan kelompok kalian. Dikerjakan sekarang. Ya, langsung dikerjakan. Silakan berdiskusi, cari jawabannya bersama teman kalian. Selesai, Pak. Kelompok 1 sudah selesai. Siapa? Kelompok 2 juga sudah selesai. Ya. Oke, sekarang saya ingin maju ke depan untuk kelompok 1. Semuanya maju dulu. Kelompok 2 silakan disimak. Tuh, perhatikan. Perhatikan ketua kelompoknya. Satu, sebutkan macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Tulang pipa, tulang pipi, dan tulang lendir. Oke, sekarang ada pertanyaan enggak dari kelompok 2 untuk kelompok 1 mengenai tulang? Ada pertanyaan berdasarkan bentuknya? Silakan disuruh menyebutkan juga boleh. Kira-kira di mana tulang pipa itu boleh? Ayo, ajukan pertanyaan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 enggak? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, saya mulai dari saya. Mbak, semuanya yang ada di kelompok 1 pegang kira-kira di mana tulang pipa itu? Tulang pipa yang bentuknya seperti pipa. Paha, terus mana lagi? Tes, terus lengan, atas. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, coba. Sebutkan cara menjaga kesehatan tulang. Berjemur pagi hari, olahraga teratur, hindari aktivitas beresiko, dan makan 4 sehat 5 sempurna. Iya. Yang pertama itu yang penting itu kalau dikaitannya dengan tulang. Kemarin sudah sedikit saya singgung, saya jelaskan ya. Itu powari itu kaitannya dengan vitamin apa? D. Selain itu
kalsium, dan makan makanan bergizi. Hindari segala tindakan yang berbahaya atau mengancam tulang. Contohnya apa kira-kira? Sing mengancam kesehatan tulang contohnya apa? Membawa bukan berat, ya bukan berat yang berlebihan bisa patah itu juga berbahaya. Kira-kira apa lagi yang bisa mengancam keselamatan tulang? Apalagi kira-kira? Hal beresiko, contohnya hal beresiko itu seperti apa? Seperti apa? Rel terilang tanpa apa nyaman. Kalau jatuh berat patah, ya sudah. Lanjutkan itu tadi. Nomor 3, sebutkan macam-macam otot terpola, otot lurik, otot jantung. Iya, ada otot polos, ada otot lurik, otot jantung. Sudah paham ya dari keterangan tadi? Kalau sudah, lembar kerjanya dikumpulkan dulu. Silahkan kalian duduk ke kelompok lagi. Berikutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 2. Ayo, baca. Apa saja organ gerak manusia? Otot, tulang atau kerangka, sendi, saraf. Otot, tulang, sendi, sendi, saraf. saraf. Ya, betul sekali. Terus, Sebutkan macam-macam sendi. Sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, sendi gulung, sendi besar. jadi pelana, betul. Sekarang coba untuk kelompok 2. Praktikan kira-kira seperti apakah sendi gulung itu bergerakan dari sendi gulung? Sendi gulung. Ya, tangan dengan jari telapak tangan dengan jari ini sendi gulung. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa fungsi rangka? Menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat mengangkat otot, melindungi organ dalam, membentuk sel darah. Iya, betul sekali. Sekarang lembar kerjanya dikumpulkan dulu. Kalau sudah, kalian kembali ke kelompok masing-masing. Setelah kalian bertukar pertanyaan, sekarang semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk. Pelan-pelan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Saya ada sedikit pertanyaan refleksi tentang materi hari ini ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Apa yang kita bahas materi hari ini tadi? Iya. Anggota gerak atau bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Apakah kalian setelah mengikuti pelajaran merasa senang? Mudah diterima penyampaiannya? Karena waktunya sudah habis.